Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Two of Wands. Dua tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Sebagai energi pembuka, dua tongkat ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, ya, yang menjelaskan tentang sebuah perencanaan, oke, tentang sebuah manajemen dan tentang sebuah tujuan keinginan kamu ya, teman-teman. Ketika sudah punya sebuah perencanaan, berarti kan memang punya tujuan ya, sudah punya tujuan. Maka hal apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sudah punya tujuan di dalam sebuah kehidupan? Ya, ketika kamu sudah punya tujuan, teman-teman, ya tentu hal yang harus kamu lakukan adalah sebuah action, ya. Jangan hanya ketika punya tujuan, ya hanya merencanakan doang gitu, ya, tetapi takut untuk melangkah. Nah, bagaimana kamu bisa keluar dari zona yang mungkin saat ini sedang terjadi di dalam kehidupan kamu? Mohon maaf, ketika kamu ingin lebih sukses, ingin berhasil, terkadang memang harus keluar dari zona nyaman, ya, dan berani dalam mengambil sebuah tindakan, sikap, langkah, dan bahkan pengorbanan, teman-teman, ya. Tetapi ketika kamu merasa kamu tidak berani, tidak memiliki kekuatan ataupun power untuk keluar dari zona yang mungkin saat ini sedang kamu hadapi, maka ya kehidupan kamu akan terus seperti itu, teman-teman. Memang kun fayakun, tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mungkin mustahil ya, ketika memang ada upaya yang dilakukan seperti itu. Nah, contoh ketika kamu ingin lebih sukses di sini, aku rasa memang kamu bisa, ya. Kamu berpotensi untuk menjadi orang sukses. Kamu berpotensi menjadi orang yang berhasil, ya. Sukses di dalam hal apa tergantung dari perjuangan kamu, tergantung dari perencanaan kamu. Ketika kamu berencana ingin sukses di dalam kehidupan sosial, berarti mengenai tentang perihal pekerjaan kamu dan usaha bisnis kamu ya, teman-teman. Ya, kamu harus terus melangkah gitu. Ya, kamu harus ada actionnya di situ. Ya, ketika ada action yang dilakukan, maka ini akan kamu capai, ini akan kamu tuai keberhasilan. Ya, walaupun memang aku akui, ya, prosesnya itu mungkin nggak mudah. Tetapi ketika sebuah proses yang nggak mudah berhasil kamu taklukkan, maka kamu akan dapat dengan mudah mendapatkan apa yang kamu harapkan, kamu inginkan, teman-teman. Oke? Dan kemudian ketika harapan kamu, perencanaan kamu adalah terkait dengan ingin menjalin sebuah kehidupan asmara baru yang lebih baik dan positif, ya, maka tunjukkan perubahan kamu, teman-teman, ya, ataupun cari lebih selektif seseorang yang benar-benar bisa mengertiin kamu banget, ya, seseorang yang benar-benar bisa saling support ya. Jadi itu, dan memiliki tujuan yang sama tentunya, ya, itu sama-sama berkomitmen. Dan bahkan di dalam kehidupan-kehidupan yang lain yang sama ya. Jadi kalau berbicara masalah keberuntungan, itu cukup relatif. Keberuntungan itu bisa didapatkan, bisa dicapai ketika kamu mau dan berani untuk menciptakan, ya, menciptakan apa, teman-teman? Ya, ini peluang-peluang baru. Ketika sudah punya tujuan, nah itulah tujuan itu yang harus kamu ciptakan. Bagaimana dengan ada tindakan, teman-teman? Dengan adanya sebuah tindakan action, ya, kerja keras, ikhtiar kamu, kemudian doa kamu. Kamu berpotensi berpeluang kok untuk menjadi orang yang sukses di sini, ya, orang yang berhasil. Kalau di dalam pekerjaan mungkin ada sebuah jabatan karir yang akan kamu peroleh.
ya. Usaha bisnis kamu ini akan mengalami peningkatan. Kalau di dalam kehidupan asmara, di sini juga melihat seseorang yang sangat berkomitmen, ya. Kamu akan bertemu seseorang yang berekonomi yang cukup, teman-teman, mandiri, dewasa, bijak, ya. Dan kemudian untuk masalah kesehatan juga bagus. Jadi hampir segala hal di sini bakal bagus kehidupan kamu, teman-teman. Yang paling terpenting adalah ini, berani untuk mengambil sebuah tindakan, ya, berani di dalam mengambil sebuah pengorbanan, ya, teman-teman. Ya, itu tadi, pengorbanan itu tetap wajib dan pasti ada, ya, karena mau bagaimanapun proses, ya, adalah awal yang dimana kamu akan memperoleh kebahagiaan kamu. Jadi untuk masalah peruntungan dalam pekan ini, aku yakin peruntungan itu akan kamu dapatkan kok, ya, dan bahkan di dalam segala hal. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi keuangan, ya, ataupun rezeki teman-teman Gemini dalam pekan ini. Ya, apakah kondisi rezeki kamu, keuangan kamu bagus ya, teman-teman? Lancar? Aku punya Nine of Swords, 9 pedang. 9 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Nah, memang dapat aku akui, 9 pedang ini kartu yang cukup menggambarkan tentang adanya hal-hal yang ya cukup negatif, ya, teman-teman. Lagi terpelenggu memang, ya, dalam fase yang lagi bersedih, menangis, kemudian lagi kecewa, terlihat sebuah kegagalan, terlihat sebuah problem, ya, pokoknya kamu terbelenggu oleh masalah-masalah kehidupan yang memang, ya, ujung-ujungnya adalah keuangan kamu yang menjadi pokok permasalahan di sini. Oke, kita katakan saat ini mungkin kamu dalam fase yang cukup kritis, meskipun tidak semua, ya, teman-teman Gemini. Kita akan lihat dalam pekan ini, apakah keuangan kamu berpotensi berpeluang akan menjadi lebih baik, teman-teman. Aku punya The Moon, ya, memang tidak dapat aku pungkiri, masalah demi masalah yang selalu membelenggu kamu di sini, ya, ini menimbulkan adanya kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran, teman-teman. Kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran inilah yang mungkin selama ini menjadi momok terbesar bagi kehidupan kamu, ya. Artinya, kamu memang sengaja dibuat benar-benar terpuruk seterpuruk-puruknya, teman-teman, ya, hingga kamu tuh nggak bisa bangkit. Ada sebuah energi yang sebenarnya aku lihat di sini memang diperuntukkan untuk menutup jalan kerezekian kamu. Mohon maaf, ya, bisa jadi itu dari orang yang tidak suka terhadap kehidupan kamu, ataupun mungkin juga itu takdir dari kamu, dari Tuhan kepada kamu, teman-teman, ya. Nah, kita akan lihat dari kartu berikutnya. Nah, ini aku punya The Hierophant. Jadi sebagai energi penutup mengenai tentang kondisi keuangan, aku rasa seterpuruk apapun kehidupan kamu, ekonomi kamu, keuangan kamu, teman-teman, ya, ketika sudah ada ikut campur tangan Tuhan di sini, ya, ibaratkan seperti itu, ya. Mungkin ada sebuah bentuk manifestasi atas doa kamu, ya, ikhtiar kamu juga, maka itu tadi, jangan berputus asa gitu, ya. Ketika dalam fase terpuruk sekalipun, teman-teman, tetap berupaya, berusaha, ya. Kejar perubahan kamu, teman-teman. Ya, setiap orang berhak bahagia dan pasti bisa untuk bahagia kok, dan termasuk kamu. Ya, mengenai tentang kondisi keuangan dari kartu ketiga ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sebuah kestabilan dan bagaimana pada akhirnya kamu akan berhasil menundukkan semua tantangan yang terjadi, masalah yang terjadi itu berpotensi selesai. Nah, bisa jadi kalau berbicara masalah kehidupan yang bakal selesai, berarti berpotensi kamu akan mendapatkan rezeki yang benar-benar berlimpah di sini, teman-teman. Ya, rezeki nomplok. Ya, tiba-tiba mungkin kamu mendapatkan warisan, tiba-tiba mungkin ada orang baik memberikan kamu rezeki uang yang begitu banyak berlimpah. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil kok. Kun fayakun. Ya. Paling tidak memang kehidupan kamu, keuangan kamu bakal stabil dari kartu ketiga ini. Ya, ada pencerahan baru. Ada sebuah penundukan, ada sebuah penaklukan. Ya, penaklukan itu tadi di dalam sebuah tantangan dan sebuah kehidupan yang bakal lebih baik tentu, teman-teman. Ya, untuk masalah rezeki keuangan, optimis ya. Kalau aku lihat memang rezeki kamu bakal bagus, bakal kembali bangkit paling tidak, ya, bakal kembali stabil, seimbang. Amin ya, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya Queen of Cups. Aku punya Strength dan aku punya Ace of Wands. Melihat tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu, teman-teman. Sejauh ini energinya bagus ya. Aku lihat ada sebuah komitmen, penaklukan, pencapaian, ya,
penaklukan di dalam sebuah masalah, pencapaian di dalam sebuah tujuan, ya. Jadi untuk teman-teman Gemini yang sudah berumah tangga, untuk the next ya ke depan dalam pekan ini sepertinya bakal banyak hal-hal yang apa ya kamu dapatkan di sini. Tentu hal-hal yang baik dan positif ya. Bakal kalau misalkan di dalam usaha bisnis kamu ya ketika kamu punya itu, maka usaha bisnis kamu akan mengalami perkembangan peningkatan teman-teman. Ya, dan ketika ada masalah ya masalah itu akan dapat terselesaikan dengan baik ya. Mudah-mudahan lah untuk masalah rumah tangga teman-teman Gemini dalam pekan ini benar-benar bisa lebih baik ya, semakin baik. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang berpacaran. Oke, aku punya Three of Pentacles. Ada Three of Swords dan aku punya Knight of Swords. Oke. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara kamu di sini teman-teman. Ini sesuatu hal yang bakal sulit kamu rasakan, ya. Masa-masa yang bakal sulit, masa-masa yang bakal berat, ya. Ketika sebuah komitmen akan dibalas dengan sebuah pengkhianatan. Ternyata yang aku lihat di sini dia masih berkomunikasi dengan energi ya lamanya teman-teman. Dia masih menjalin sebuah komunikasi dengan mungkin mantan ataupun masa lalunya ya. Yang jelas ini cukup membuat kamu kecewa nih ketika sebenarnya semua hal yang kamu lakukan itu ya demi kebaikan dia. Ya, kamu ingin melakukan hal yang terbaik untuk dia. Namun apa yang mungkin kamu lakukan di sini ya mungkin tanpa kamu sadari teman-teman, tetapi mungkin bisa jadi feeling firasat kamu itu cukup kuat teman-teman ya. Yang jelas memang aku lihat ada sebuah kekecewaan nantinya ketika kamu mengetahui bahwasannya dia tuh masih menjalin sebuah hubungan dengan masa lalu. Oke, next. Poin berikutnya aku akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo, single mom dan single dad. Aku punya 10 tongkat, 4 cangkir, dan aku punya 8 koin. Nah, memang melihat tentang bagaimana track record di dalam kehidupan kamu ya, asmara kamu, aku akui ya selalu gagal, kecewa ya teman-teman. Mungkin cukup membuat kamu tuh patah hati banget ya. Dan kemudian aku punya Four of Cups. Dari kartu ini terlihat memang ketika kamu orang yang sudah terluka ya, kamu tidak akan pernah mau untuk kembali ya, apa namanya teman-teman, ya kembali menjalin sebuah hubungan ya dengan masa lalu. Ya mungkin karena kamu sudah mengetahui bagaimana sikap tindak tanduk yang selama ini dilakukan oleh seseorang ya. Karena yang aku lihat di sini adalah sebuah energi kehidupan lama yang mencoba kembali kepada kamu. Tetapi di sini memang terlihat kamu seolah-olah enggan banget teman-teman. Nah, oke, dan kemudian aku punya 8 koin. 8 koin ini katanya menggambarkan bahwasanya kamu harus bersabar sih. Ya, kamu harus bersabar teman-teman. Ketika kamu tidak ingin menerima energi lama, tentu kesabaran kamu inilah yang memang harus kamu lakukan, ya. Artinya apa ya? Artinya memang ketika ingin mencari hal yang lebih baik, tentu carilah energi baru yang lebih positif. Ya, bisa jadi energi baru itu yang akan bisa membuat kamu bahagia, tetapi memang masih kamu dituntut untuk lebih bersabar, teman-teman. Ya, mungkin saat ini beberapa dari kamu masih terfokus terhadap apa? Mungkin karir, pekerjaan, pendidikan, ya. Ya, jadi tetap semangat dulu ya, teman-teman. Kalau memang belum siap untuk menerima energi lama gitu ya. Oke, next. Poin terakhir. Kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya 4 pedang, kesatria tongkat, dan aku punya 7 koin teman-teman. Ya, ketika masih ragu dan takut ya teman-teman, kemudian sudah ada feeling, firasat. Jadi jangan memaksakan diri untuk terlalu cepat menjalin sebuah hubungan. Ya, nikmati dulu proses kedekatannya teman-teman. Ketika mungkin kamu merasa cocok, ya lanjutin ya. Ketika hati kamu merasa nggak cocok, ya jangan pernah memaksakan diri kamu. Yang ditakutkan ketika kamu memaksakan diri kamu, ya ujung-ujungnya pasti apa ya, kegagalan kembali gitu loh teman-teman ya, kekecewaan. Biasanya itu mengenai tentang pesan semesta yang tersampaikan secara tidak langsung ya kepada kamu. Apa dari mana? Dari intuisi kamu, feeling, firasat, dan bahkan mimpi kamu teman-teman. Oke, next kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Gemini. Aku punya tanggal 11, 26,
24 tanggal 3, tanggal 2, 31, 30, 27, tanggal 1, 21, oke, 19 dan 12. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.